Shalom Bapak Ibu sekalian, pemirsa di Official Channel yang Tuhan berkati berlimpah-limpah. Saya mengerti Bapak Ibu di bulan Agustus ini adalah Tuhan memberikan anugerah yang besar bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Bapak Ibu, saya sudah meninggalkan beberapa tayangan untuk bulan ini, Anda bisa mendengarkan, dan saya percaya Bapak Ibu masih semangat ya Bapak Ibu untuk mendengarkan. Saya percaya Bapak Ibu dengan anugerah Tuhan akan mendengarkan ini dan akan membuat ini menjadi satu yang berarti bagi hati Bapak Ibu Saudara sekalian. Tetap percaya dan berlangkah, sebab hari-hari Anda harus berlari. Dalam waktu Anda berlari ini, disitulah Tuhan akan memberikan pada Anda anugerah-anugerah yang besar. Anda akan melihat banyak hal yang belum pernah lihat sebelumnya. Tetapi di waktu ini, waktu Anda sedang berlari, Bapak Ibu, ini adalah sebuah posisi Anda mengejar Tuhan. Nggak ada hubungan dengan lari yang pagi, nggak ada Bapak Ibu. Lari dalam arti engkau tetap mengejar Tuhan dalam hari-hari ini. Engkau tidak akan kecewa karena Tuhan berikan padamu anugerah yang besar. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya mengerti bahwa hari-hari ini Tuhan banyak berkata kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Tetap percaya, Tuhan memberikan anugerah dalam hidup Bapak Ibu Saudara sekalian supaya engkau dipakai menurut kadar masing-masing orang dan kepentingan masing-masing orang. Bapak Ibu, Anda sudah memberikan berkat bagi kami, anugerah Tuhan limpah lebih dari cukup. Saya berdoa biar Bapak Ibu boleh menerima anugerah yang besar daripada Tuhan, dan Tuhan mengingat semua masalah yang Bapak Ibu buat, dan Anda akan dilepaskan dari masalah supaya Anda boleh berlari bagi kerajaan Tuhan. Anugerah Tuhan limpah Bapak Ibu. Bapak Ibu, hari ini saya mengerti, biarlah Bapak Ibu tetap mempunyai catatan. Ada alat tulis, ada buku-buku, Anda tulis saja apa yang sedang terjadi, sebab saya percaya Tuhan pasti memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Bapak Ibu Saudara sekalian, Anda yang sedang dalam masalah, Bapak Ibu mengerti. Masalah tidak untuk selama-lamanya. Masalah hanya untuk hidup Anda supaya Anda disadarkan kembali. Tapi masalah bukan untuk selama-lamanya. Oleh karena itu saya percaya Tuhan memberkati Anda dan melepaskan Anda dari masalah. Biarlah orang-orang yang datang sama Anda adalah orang yang diberkati. Engkau tidak lagi hidup dengan masalahmu dan engkau memandang masalah-masalah yang kecil. Kau akan berlari dan memandang pada Tuhan yang besar itu, Tuhan yang penuh kasih. Dan disitulah kau akan menemukan damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Bapak Ibu, Anda silakan menonton. Tuhan berkati Anda berlimpah-limpah. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, pemirsa di Official Channel yang Tuhan berkati berlimpah-limpah. Puji nama Tuhan. Kalau saya tanya Bapak Ibu Saudara sekalian, bagaimana cara saya memanggil nama Tuhan? Terus saya tanya Bapak Ibu Saudara, bagaimana cara Anda memanggil nama Tuhan? Tuhan memiliki nama, tapi nama yang aslinya kita tidak tahu. Bapak Ibu harus mengerti ya. Tapi Tuhan memberikan nama supaya kita bisa memanggil nama Dia. Nah, nama yang Tuhan berikan, melihat orang Yahudi, ada nama, sebuah nama yang menjadi kudus sekali, sehingga orang Yahudi itu memakai nama Hashem. Hashem itu adalah nama orang atau seseorang yang tidak dapat disebut, gitu ya. Nama itu Hashem. Atau sebagai kata lain untuk memanggil Hashem, Anda memanggil dengan nama Adonai. Puji nama Tuhan, hari ini Anda bisa memanggil nama Yeshua atau Yesus, Bapak Ibu. Nah, tetapi orang Yahudi zaman dulu memanggil nama Adonai. Kalau Anda tanya kenapa sebetulnya, apa sih arti Adonai? Adon itu artinya adalah Tuhan. Adon artinya Tuhan. Nah, kalau Anda bertanya siapa nama Tuhannya? Adon, Lord artinya. Tetapi Tuhan menginginkan Anda dan saya menyebut sebagai my Lord. Adon menjadi Adonai, gitu ya. Nah, cerita My Lord, sebetulnya ini unik Bapak Ibu, ini hal yang menarik sekali. Adon artinya adalah Lord. Adoni artinya adalah My Lord. Tetapi Tuhan menginginkan manusia memanggil dia dengan sebutan Adonai. Adonai adalah bentuk plural. Jadi kalau Anda mengatakan Adonai artinya adalah my lords. My lords, betul, my lords. Jadi lords itu banyak. Banyak dalam hal apa? Lords itu ada banyak di belakangnya, sebuah posisi, sebuah multitude, banyak hal yang Anda harus mengatakan itu sebagai bentukan yang tidak dapat Anda terima dengan akal dan pikiran. Bapak Ibu, Tuhan menginginkan kita menyebut Tuhan dengan panggilan Adonai.
Jangan tunda menerima Yesus. Hanya Yesus yang sanggup melepaskan Anda dari kesalahan dan dosa. Selalu ada waktu bagi Dia, tetapi tidak selalu ada waktu bagi Anda. Mari, ikuti saya mengucapkan doa berikut dengan yakin. Tuhan Yesus, ampuni semua kesalahan dan dosaku. Saat ini dengan sadar dan rela, aku mengundang Engkau sebagai Tuhan, Raja, dan Juru Selamat hidupku. Terima kasih Tuhan Yesus untuk namaku telah dicatat dalam kitab kehidupan. Amin. Adonai, my Lords, artinya adalah Tuhan atas hidupku. Kita tidak mengatakan orang memanggil dengan Adon, tidak. Tetapi Tuhan mengajak orang Israel untuk memanggil dia dengan sebutan my, Tuhanku. Bukan hanya Tuhan saja Bapak Ibu, tapi Tuhanku. Tuhan menjadi Tuhanku, sehingga hidup Anda betul-betul menjadi milik Tuhan. Waktu Anda menyebut Tuhanku, berarti hidup Anda, pola pikir Anda, cara Anda memandang, cara Anda berpikir, cara Anda melihat, dan Anda akan mengerti bahwa pola pikir yang Anda miliki, bahkan segala harta, segala bentuk aset Anda, itu semuanya adalah milik Tuhanku. Sehingga kalau Anda mengatakan Tuhanku, nyata dalam hidup ini Bapak Ibu, bahwa Tuhan menjadi pemilik utama dari seluruh hidup Anda, seluruh keberadaan Anda, itu menjadi milik Tuhan. Betapa Anda mengerti ada beda yang jelas kalau Anda menyebut sebagai Adon dan Adonai. Bapak Ibu, peristiwa Adonai, Tuhan, kalau Anda bilang sebagai Tuhan, Tuhanku ya, di situ ada banyak kata kejamakan di mana kehidupan Anda semuanya Anda serahkan sama Tuhan. Peristiwa ini disebutkan oleh manusia sebagai sebutan bagi Tuhan, dan Tuhannya khusus. Dia tidak menyebutkan Tuhan itu adalah tokoh yang bisa membuat dia bikin A, yang membuat dia bisa mendapatkan B, bisa membuat dia mendapatkan C, dan semuanya nikmat-nikmat. Oh tidak. Tetapi Tuhan itu menjadi seseorang tokoh yang menjadi besar dalam hidupnya dan pemilik segala sesuatu. Beda kalau ada orang yang mengatakan, aku milik Tuhan ini, Tuhan ini bisa bikin begini. Kelihatannya bukan Tuhan pemilik sesuatu, kelihatan dia pemilik sesuatu Bapak Ibu. Nah, polanya harus diubah, polanya harus diganti. Kita menyebut Tuhan sebagai Adonai. Tuhan disebutkan sebagai Adonai adalah merupakan tokoh yang memiliki segala sesuatunya. Kita baca sebentar firman Tuhan. Bapak Ibu, kisah ini menarik dalam Yohanes 20:28. Kita membacakan. Thomas nih Bapak Ibu ya. Thomas menjawab, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kisah ini betul-betul cerita mengenai Thomas mengakui bahwa semua hidupnya Tuhan yang punya. Cerita itu juga mengacu ketika kita melihat dalam kitab Daniel 9 ayat 4. Kitab Daniel 9 ayat 4 berkata, "Maka aku memohon kepada Tuhan Allahku dan mengaku dosaku demikian. Ah Tuhan Allah yang maha besar dan dahsyat, yang megang perjanjian dan kasih setia terhadap mereka yang mengasihi Engkau, serta berpegang pada perintah-Mu." Bapak Ibu, cerita itu adalah dahsyat banget. Jadi, sesuatu yang besar yang memiliki Anda dalam segala hidup Anda. Jadi kalau Anda berkata, dialah Tuhanku. Yang mana? Yang artinya dia berkuasa atas seluruh aspek hidup Anda. Dia menjadi Tuhan yang hidup. Dan dia itu adalah Adonai. Bapak Ibu, hari ini, untuk Anda menerima Adonai, Anda mengerti Adonai yang Anda sebutkan sudah disebutkan dengan nama Yesus. Anda boleh menyebutkan Yesus, Yeshua gitu ya, Yesu, Yego, Jemie, Isa, Anda disebutkan macam-macam. Tetapi nama itu, atas nama ini, olehnya Anda dan saya dapat diselamatkan. Di muka bumi ini Bapak Ibu, tidak ada nama yang lain yang oleh kita dapat diselamatkan selain oleh nama Yesus. Nama Yesus adalah nama yang besar. Dalam nama Yesus, semua di bumi, di bawah bumi, atas bumi, semua tunduk bertelut. Sehingga hari itu, Anda bisa berkata, semua yang Anda miliki di muka bumi ini, semua kepopuleran Anda, kemuliaan Anda, semua yang besar, kekayaan Anda, kebisaan Anda, semuanya milik Dia.
Makanya disebutkan sebagai Adonai, my Lord, sebetulnya begitu. Karena ada banyak Bapak Ibu. Nah, cerita my Lord ini merupakan sebuah pengagungan yang besar. Sehingga bagi orang Yahudi, menyebut kata Adonai merupakan sebutan yang betul-betul mewah. Dia menyebutkan Adonai sebab dia tidak boleh menyebutkan nama Tuhan. Bapak Ibu, hari ini berbeda. Engkau dan saya sudah dibuat berbeda. Engkau dan saya boleh memanggil Tuhan kita, Yesus Kristus. Dalam kemuliaan Allah Bapa. Puji nama Tuhan Bapak Ibu. Semuanya Tuhan atur begitu baik dan indah. Sehingga engkau dan saya hari ini boleh menyebutkan engkau sebagai Tuhan dan Raja. Pemilik satu-satunya kehidupan Anda di muka bumi ini, engkau dan saya hidup. Dan engkau dan muka saya bisa berbakti kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, terpujilah nama Tuhan kalau Anda melihat prinsip kata Adonai ini. Dari mana itu ada? Tuhan mengatakan, kalau engkau menyebut aku sebagai Tuhanmu, bukan Tuhan ya, Tuhanmu, Tuhanku. Nah, Bapak Ibu, jadi aku tuh harus berbuat sesuatu. Aku harus berbuat sesuatu di depan yang membuat Tuhan menjadi Tuhanku. Tuhan berkata, kalau engkau menyebut aku sebagai Tuhanku, aku berkuasa di semua tempat hari itu. Engkau dan saya menjadi anak-anak kerajaan Tuhan yang Maha Besar. Terpujilah nama Tuhan. Shalom.